di dalam perkembangan ilmu yang saat ini banyak daripada orang yang bukan ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah. Ini lagi musim. Lanjut apa enggak ini? Halo? Lanjut apa enggak? Ilmu dan madhab ini banyak sekali. Dan yang paling mu'tabarak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan zaman ini zaman orang yang banyak mengaku-ngaku dirinya ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah ini akan saya berikan materi, sebab setelah SMA ini akan masuk kawasan hidrogen, kawasan yang lebih menantang lagi, yaitu di universitas. Kita akan bertemu banyak orang, kita akan bertemu dengan banyak kalangan. Jangan sampai iman kita, jangan sampai akidah kita keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Maka yang pertama di dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah yang pertama ini memiliki ciri khas, yaitu ahlu i'tidal. Ahlu sunnah itu ahlu i'tidal. Apa ahlu i'tidal? Yaitu golongan madhab yang selalu memperlakukan seluruh madhab Islam secara adil. Maknanya adalah tidak fanatik. Contoh, ada madhab A, ada madhab B. Kalau madhab A salah, meskipun sama madhabnya dengan kita, tidak fanatik, mentang-mentang sama, mentang-mentang sejalan, mentang-mentang seakidah, meskipun salah tetap dibela. Ini bukan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Adil, tidak membeda-bedakan. Ini ciri khas yang pertama. Jadi kalau kita di dalam madhab fanatik, di dalam golongan seperti yang Allah ceritakan kepada kaum jahiliyah, yaitu hamiyatul jahiliyah, hamiyah, fanatik di dalam golongan, meskipun salah nggak peduli, wong ini teman saya kok. Meskipun salah nggak peduli, wong ini golongan saya. Ini bukan ciri khas orang yang bermadhabkan ahlu sunnah wal jamaah. Adil, salah ya katakan salah, yang benar ya wajib kita bela. Bukan fanatik buta, bukan taklid buta. Maka yang kedua, ciri khas ahlu sunnah wal jamaah yaitu ahlu insaf. Apa itu ahlu insaf? Yaitu golongan yang menempatkan dirinya secara netral apabila ada madhab Islam yang lagi bertikai. Ada madhab A dan madhab B lagi bertikai. Mereka lagi berperang. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah menjadi penengah yang mengakurkan, yang membuat tali agar menjadi rukun kembali. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Bukan tambah dikompor-kompori, ada organisasi Islam A dengan organisasi Islam B, mereka lagi berseteru, mereka lagi berseberangan. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah tidak mengompori. Apa mengompori? Memanas-manasi. Apa itu nih? Mengobat nyamui. Apa mana? Tidak mengadu domba. Ini ciri khas ahlussunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang
ngaku-ngaku ahlu sunnah, saya ini ahlu sunnah wal jamaah, tetapi suka dengan pertikaian, suka dengan perseteruan, tidak menjadi madhab yang adil, maka mereka keluar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati, kita tidak boleh menjadi pemihak antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ahlu tawasud. Ahlu tawasud ini yang menempatkan dirinya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nah, nanti kita masuk di dalam materi tentang masalah bid'ah. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kanan dikenal dengan radikal, ekstrim kiri dikenal dengan liberal atau komunis. Maka ekstrim kanan ini bukan termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dalilnya cuma satu, ekstrim kanan itu, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Semua bid'ah itu sesat dan sesat tempatnya di neraka. Jadi semua bid'ah, semua sesat. Ekstrim kanan, ekstrim kanan itu yang keterlaluan, yang suka mengkafir-kafirkan, suka mensyirik-syirikan. Oh iki syirik iki, oh iki kafir iki bid'ah, ini sesat. Itu bukan kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ekstrim kanan itu memaknai semua bid'ah. Nanti saya jelaskan secara detail. Halo, sing dek mburi rapet kok dipakan serigala itu. Perhatikan, akan saya jelaskan secara detail tentang masalah bid'ah. Ini lanjut ya, biar kita paham, ojo sampai kesasar. Bid'ah, kita lihat di PowerPoint. Kok gak ketok ini? Coba di setting lagi. Ini yang megang teknisinya mana? Jadi saya akan jelaskan beberapa poin. Yang pertama ini adalah khilafiyah. Umat Islam ini pasti berbeda-beda di dalam berpendapat, berpikir. Tidak bisa maksimal ini. Ya wis, gak buku aja. Yang pertama yaitu masalah khilafiyah yang akan kita bahas. Yang kedua masalah hadis bid'ah. Ini yang sekarang lagi marak di tengah masyarakat. Hadis bid'ah, kabeh sesat, kabeh kafir. Sahabate Kanjeng Nabi kafir, sesat. Sampai-sampai terakhir ini ada orang yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad kafir dan masuk neraka. Naudzubillah min dalik. Makanya hati-hati, saya kasih modal sekarang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang keluar daripada rel ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang masalah peringatan-peringatan hari besar Islam. Contoh Maulid Nabi itu bid'ah apa tidak? Memperingati Maulid itu bid'ah atau tidak? Memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak? Dan terakhir nanti kita akan kesimpulan. Yang pertama, kita membahas masalah khilafiyah. Khilafiyah itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhtilaf ummati rahmatun
perbedaan pemikiran di antara umatku itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat, ada yang senang maulidan, ada yang tidak senang maulidan, ada yang senang tahlilan, ada juga yang nggak suka tahlilan. Ikhtilaf, perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain, itu adalah rahmat dari Allah. Ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan ini rahmat. Jadi kalau ada orang menanggapi sebuah perbedaan dia suka mengkafirkan, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang ngerti khilafiyah itu, kalau engkau ingin melakukan silahkan, engkau ingin meninggalkan juga silahkan. Ini orang yang ngerti ilmu, orang yang paham khilafiyah. Makanya hati-hati kepada orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak paham khilafiyah. Yang berbeda dengan dirinya dikatakan kafir, yang berbeda dengan dirinya dikatakan bid'ah. Ini repot. Sampai-sampai ekstrim kanan ini kaum radikal. Orang yang nggak pakai jenggot dikatakan haram. Gak nggak jenggot ini haram. Makanya kadang-kadang jenggotnya dawane masalah. Jenggot itu sunnah Nabi Muhammad, sunnah. Jenggot itu sunnah, tidak kita pungkiri. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad, itu jenggot. Tapi jenggot yang ditata, duduk jenggot sing dawa dijuwarno. PJMM, tahu PJMM? Persatuan Jenggot Morat Marit. Rasulullah itu pakai jenggot, tapi ditoto, gak dijarno, ditata yang rapi. Jadi sing delok iku gak wedi. Jenggote dawa mencurang tok. Iki medeni sing model-model ngene. Tersenyum. Tabassum fi akhika sedekah. Tersenyum dengan saudara kita itu sedekah. Ojo mencurang, kabeh syirik, kabeh kafir. Hati-hati. Maka orang kalau mempelajari ilmu dari kaum radikal ini bahaya. Di antaranya ada hadis yang mengatakan, jika engkau menggunakan baju, menggunakan pakaian lalu terlalu panjang sampai di bawah tumit, maka akan masuk neraka. Lah ekstrim kanan ilmunya cuma segitu, wes. Lek celonone kedawan mlebu neraka, padahal ada lanjutannya. Jika digunakan untuk sombong-sombongan, gak dilanjutno. Lah mosok wong mlebu neraka gara-gara celonone kedawan. Sekarang masuk akal atau tidak? Kira-kira ada orang mau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, hambamu ini kan sholat, ya. Hambamu ini kan zakat, haji dan umroh, iya. Lalu kenapa engkau masukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh Allah, karena celananya terlalu panjang. Masuk akal? Tidak masuk akal. Yang panjang digunakan untuk sombong-sombongan. Jadi yang masuk neraka itu yang sombong. Jangan orang yang pakai celana agak panjang dikit dikatakan sesat, syirik, bid'ah, masuk neraka. Lah ini ekstrim kanan. Jangan sampai kita termasuk di dalam ekstrim kanan. Begitu juga dengan ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu kaum liberal. Beberapa saat yang lalu ada orang memaknai jenggot, tambah panjang jenggotnya tambah goblok.
Wong lek gawe jenggot iku berarti goblok. Iki ekstrim kiri liberal. Sekarang kita mau tanya, Nabi Muhammad itu riwayatnya pakai jenggot apa tidak? Pakai. Kiai Haji Hashim Asy'ari pakai jenggot. Kiai Haji Wahab Hasbullah pakai jenggot. Kiai Hamid Pasuruan pakai jenggot. Seluruh para kiai, para ulama semuanya pakai jenggot. Para sahabat Nabi Muhammad menggunakan jenggot. Ini ekstrim kiri liberal, tambah panjang jenggotnya, tambah goblok. Tuh. Hati-hati. Ekstrim kiri ini seolah-olah menasehati tetapi melecehkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tengah-tengah, jangan kita terlalu ke kiri dan juga kita jangan terlalu ke kanan.